dua kalimat syahadat kita nyoba Allah butuh dua kalimat syahadatnya. Apabila dua kalimat syahadat yang kita ucapkan itu muncul daripada batin, maka keyakinan batin itu lidah memberikan pengakuan. Lalu kita mempraktekkan senantiasa taat kepada Allah. Nah, maka kembali itu, jika dua kalimat syahadat itu kita ucapkan bukan dari asal batin kita, maka itu artinya nifak, artinya munafik, pengakuan yang tidak ada dari dalam batinnya. Juga dengan demikian, jika kita tidak mentaati akan Allah, maka artinya ini sebagai bukti bahwa iman ataupun Islam yang ada di dalam batin kita tidak benar. Karena bukti iman benar ialah mengeluarkan Islam. Bukti Islam benar dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hana betulnya kita orang ikut itu iman kuatan ku iman. Jadi yang hana semayang. Karena menyokak kuat iman, jadi iman itu ibarat cahaya. Jadi semakin raya cahaya ini, maka semakin luas penuh. Maka demikian juga perkara iman, semakin kuat imannya, maka semakin kuat taatnya. Dan matongkan lagi. Karena baru bagus iman seseorang di saat dia telah menyerahkan akan zatnya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Islam yang bagus itu ialah orang yang telah dapat menyerahkan zatnya kepada Allah dan dia dapat menyaksikan zat Allah. Jadi bahwa Islam benar itu, Islam yang bagus ialah dapat menyerahkan zatnya. Jadi kapan seseorang itu dapat menyerahkan akan zatnya kepada Allah? Di saat telah penuh keyakinannya terhadap Allah. Kita sudah yakin terhadap qada dan qadar Allah sepenuhnya, ketentuan-ketentuan Allah sepenuhnya, sifat kesempurnaan Allah sepenuhnya. Kita telah meyakini dengan janji Allah bahwa jika kamu mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu setepat. Jika kamu datang kepadaku berjalan kaki, aku akan berlari untuk memberikan rahmat kepadamu. Kenapa kita ragu terhadap firman Allah? Kenapa ragu kita bahwa jika kita mendekatkan diri kepada Allah ini akan sulit, ini akan sulit itu. Sementara itu ya langsung Allah yang berfirman, jika Anda mau dekat kepadaku, aku akan dekat kepadamu. Aku akan senantiasa mengkarunia rahmat dan nikmat. Maka lihat kepada Abu Yahya yang telah benar-benar meyakini akan kalam Allah ini. Ternyata beliau punya lebih daripada orang-orang yang banting tulang kerja keras untuk memperolehkan kebahagiaan dan ketenangan itu. Dan ketahuilah bahwa kebahagiaan, kedamaian hidup itu tidak akan pernah kita peroleh di saat kita jauh dengan Allah. Siapapun posisi kita, baik posisi kita orang kaya, buh posisi kita orang gasil, buh posisi kita orang sehat, buh posisi kita orang sakit. Jika kita jauh dengan Allah, maka kebahagiaan dan kedamaian itu tidak akan pernah kita peroleh. Karena itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dekat kepadanya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masyarakat ahli sunnah khususan ila murabbina sidina Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa annahu ta'ala munfaridu bil khalqi wal iqtira' al-mutawahhidu bil ijadi wa ibda. Khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. La yashiddu an qabdatihi maqduru wa la ya'dubu an ilmihi tasariful umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khuliqa nuruhu min nurih wa khuliqa min nurihi jami'ul alam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, mari kita memuji Allah. Jadi Allah lah yang telah memberikan hidayah kepada kita bagi iman dan Islam, sehingga kita menjadi muslim dan menjadi mukmin. Dan orang-orang yang telah mendapat hidayah daripada Allah untuk beriman dan untuk Islam, maka tiada seorang makhluk yang dapat menyesatkan akan dia. Seterusnya selawat dan salam kita alamatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nur Muhammad itu jadi daripada nur Allah, dan seluruh alam ini ialah jadi daripada nur Muhammad. Maka jika kita bertanya siapa ayah bagi tubuh, maka jawabannya ialah Adam. Tetapi jika kita bertanya siapa ayah bagi roh, bagi segala arwah, itu ialah Muhammad, karena keseluruhannya itu dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa kita mengirimkan taslim di atas Nabi Muhammad dan di atas al dan sahabat beliau, dan kepada tabi'in dan kepada ulama amilin sekalian mereka itu. Seterusnya kedanyo hanatua mengaturkan ucapan takdim kepada ayah rohani kedanyo bersama, kepada mursyid kita, murabbi kita, yaitu Abuya beserta sekeluarga, dan yang ulun tuan muliakan kepada Imam Syekh Khatib Bilal yang di alu rambutnya, dan juga kepada Wadi Nanggro, dan kepada seluruh majelis yang telah berhadir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Gedanyo baru saja mendengar makalah Abuya yang berjudul Ajaran Tauhid Tasawuf dan Ajaran Tauhid Sufi. Jadi ajaran Tauhid Tasawuf ialah fokus kepada ihsan, agar amal itu mendahirkan hak. Artinya bagaimana agar kita melakukan amal dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Bagaimana agar kita dapat melakukan amal tulus ikhlas kepada Allah. Jadi untuk memperoleh itu ialah kajian ihsan. Maka tauhid tasawuf ialah fokus pembahasannya kepada ihsan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rukun agama itu ada 3. Berubah rukun agama. Jadi leboh rukun agama. Yang pertama rukun agama ialah iman. Yang kedua rukun agama Islam. Yang ketiga rukun agama ihsan.
Jadi ketiga-tiga ini rukun. Jadi ketiga-tiganya ialah merupakan rukun agama. Rukun agama yang wajib kita pahami dan wajib kita amalkan. Maka Bicuk Ulun Tuan memberikan pencerahan tentang apa yang diajarkan oleh Abuya berkenaan dengan lebuh rukun agamanya. Yang pertama ialah iman. Arti iman ialah meyakini sepenuhnya apa yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah dari Allah. Jadi kita meyakini bahwa apa yang geme oleh Nabi Muhammad itu datang daripada Allah. Maka jika ada keraguan di dalam batin kita bahwa yang geme oleh Nabi Muhammad yang dari Allah, yang dari Godnya, ini artinya tidak sah iman kita. Jatuh kita kepada kemurtadan. Jadi karena terhijab dengan Muhammad. Makna terhijab dengan Muhammad, dia menganggap bahwa itu dari Muhammad. Jadi inilah faktor kafir-kafir Quraisy yang tidak mengimani Allah karena dia menganggap itu dari Muhammad. Jadi tidak ada dari Muhammad. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad wajib kita yakini itu dari Allah. Nah, jadi membenarkan, mempercaya itu duduknya iman ialah di dalam hati. Karena tasdik itu ialah perkara hati. Maka perlu kita ingat, jika lidah kita mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada Rasul, tetapi ada keraguan di dalam batin kita, maka artinya yang keluar daripada mulut itu bukan sinaran dari hati. Maka ini disebut dengan nifak ataupun sering kita nyebut dengan munafik. Yang tabuh yang sangat boleh kita ingat. Kemudian yang kedua, kita wajib mengimani, yakin sepenuhnya seluruhnya. Jadi jika ada sebahagian, sekalipun sebahagian yang sangat ubud, ragu tuh terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang didatangkan oleh Rasulullah, ini juga artinya iman tidak sah. Karena iman itu meyakini seluruhnya. Nah, maka di dalam iman itu terdirilah kepada 6 rukun. Yang pertama, mengimani Allah. Maka kitanya wajib mengimani bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu wajib yakin seyakin-yakinnya penuh, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka jika ada batin kita menganggap ada sifat kekurangan pada Allah, ataupun keraguan kita terhadap sifat kesempurnaan Allah itu, terhadap jalal jamal itu, tidak terlihat sepenuhnya kadar Allah yang telah ditentukan itu, masih terlihat seolah-olah ada daya upaya kita dalam melakukan itu, maka itu juga dikatakan iman kita belum dibatin. Nah, ini yang mungkin barangkali Abuya sedih melihat kita, ya, seolah-olah Abuya dapat melihat bahwa batin-batin kita masih berada di dalam kemusyrikan. Maka Abuya mengajak agar kita senantiasa benar-benar meyakini terhadap sifat-sifat kebesaran Allah itu. Nah, demikian juga yang kedua, mengimani Allah, mengimani Rasul. Kitanya wajib mengimani seluruh Rasul itu. Seluruh Rasul itu bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah seluruhnya.
Maka jika ada di dalam batin kita tersimpan keraguan bahwa ada rasul yang tidak bersifat dengan sifat itu, maka ini juga artinya kita tidak mengimani seluruhnya, mengimani rasul sebahagian. Nah, dan demikian juga kita dituntun rukun iman, yaitu mengimani akan kitab Allah. Maka kita wajib mengimani Al-Quran, wajib mengimani Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran seluruhnya. Maka jika ada sepotong ayat Allah yang kita ragukan terhadap isinya, artinya kita belum mengimani seluruhnya, maka tidak sah iman kita. Maka demikian juga kita mengimani adanya malaikat. Allah telah mengkabarkan, Rasul telah mengkabarkan keberadaan malaikat. Ada malaikat Munkar Nakir, ada malaikat Jibril. Maka seluruhnya itu wajib kita yakini. Maka jika ada keraguan di dalam batin kita, benar nggak ada Munkar Nakir? Jangan-jangan pemeriksaan dalam kubur itu tidak ada. Jangan-jangan hisab itu tidak ada. Jadi jika ada sedikit keraguan saja, ini membatalkan. Karena perkara iman tidak ada goresan keraguan sedikit pun. Itu iman harus full. Nah, demikian juga kita percaya kepada hari kiamat. Maka apa yang telah dikabarkan oleh Rasul terhadap hari kiamat wajib seluruhnya kita imani. Kemudian rukun iman yang terakhir ialah percaya kepada qada dan qadar Allah. Maka jika ada goresan dalam batin kita, ada sesuatu yang kejadian yang di luar qada dan qadar Allah, ini artinya keluar kita dari mukmin. Jadi ini harus kita jaga selalu, agar jangan jatuh kita kepada musyrik. Ini permasalahannya bukan musyrik khafi, bukan syirik khafi. Memang keluar kita daripada mukmin bila 6 perkara itu meleset dari batin kita. Karena perkara iman itu ialah keyakinan yang penuh di dalam hati. Maka untuk memperoleh rukun yang pertama imannya, jadi kita harus benar akidah. Buta menguno itu ke 50 paling kurang. Buta pahami, buta amalkan itu ke 50-nya. Yaitu ilmu tauhid akidah. Maka Abuya memberikan pesan kepada kamu, jadi agar di posko-posko, karena jamaah kita jamaah umum, jadi diulang-ulang ilmu tauhid akidah itu. Karena akidah itu untuk mensahkan iman. Jadi untuk mensahkan iman harus benar akidah. Jadi jika akidah kita salah, maka artinya tidak sahlah iman kita. Hanya rukun yang pertama iman. Kemudian rukun agama yang kedua ialah Islam. Apa itu Islam? Islam iz'an wa taslim. Arti iz'an menjunjung tinggi, arti taslim menerima. Jadi menjunjung tinggi dan menerima apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini sebenarnya lebih tinggi, makanya tersebut di dalam kitab Islam itu jika iman muno didu lam hati. Jika Islamnya itu leboh tempat. Bak hatinya, bak lidahnya, bak seluruh anggota tubuhnya, dan pada mentaati jawarih, yaitu anggota tubuh. Maka Islam yang betul ialah apabila Islam yang sudah ada di hati, sudah ada diikrarkan dengan lidah, dan juga dia mengamalkan mentaati Allah. Maka jika salah satu daripada tiga ini kurang, misalnya kita hanya praktek zahir saja, salah. Adapun batin tidak, itu artinya kurang satu. Jadi jika telah berkumpul pada batin, pada lidah, dan pada seluruh anggota badannya, maka barulah disebut Islam itu benar. Maka bagian dah mengucap 2 kalimat syahadat, katanya bahwa betul 2 kalimat syahadatnya. Apabila 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan itu muncul daripada batin, maka keyakinan batin itu lidah memberikan pengakuan. Lalu kita mempraktekkan
senantiasa taat kepada Allah. Nah, maka kembali itu, jika dua kalimat syahadat itu kita ucapkan bukan dari asal batin kita, maka itu artinya nifak, artinya munafik, pengakuan yang tidak ada dari dalam batinnya. Juga dengan demikian, jika kita tidak mentaati akan Allah, maka artinya ini sebagai bukti bahwa iman ataupun Islam yang ada di dalam batin kita tidak benar. Karena bukti iman benar ialah mengeluarkan Islam. Bukti Islam benar dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hana betulnya kita orang ikut ini iman kuatan ku iman. Jadi yang mana semayang. Karena menyokak kuat iman, jadi iman itu ibarat cahaya. Jadi semakin raya cahaya ini, maka semakin luas penuh. Maka demikian juga perkara iman, semakin kuat imannya, maka semakin kuat taatnya. Dan macam lagi. Jadi iman yang benar akan mengeluarkan Islam. Maka di dalam Islam itu terdiri daripada 5 rukun. Jadi mengucap 2 kalimat syahadat. Maka kalimat syahadat yang kita ucapkan beriduk bandai bertempat. Nah demikian juga salat. Jadi salat yang kita lakukan juga beriduk bandai bertempat. Demikian juga zakat, demikian juga haji, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Baru benar Islamnya di saat penuh ketiga-tiga tempat itu keberadaan Islam. Rukun agama yang ketiga yaitu ihsan. Jadi ihsan itulah kajian yang diangkat oleh Abuya, yaitu tauhid tasawuf. Jadi Abuya memerhatikan, dan itu benar, si Hanafa Tabung Kiri memang kita saksikan kerol kitanya, bahwa akhir-akhir zaman sudah jarang sekali orang membicarakan ihsan. Bahkan di pesantren-pesantren sendiri juga sudah kurang dibicarakan ihsan itu seperti yang dibicarakan oleh Abuya. Artinya tauhid tasawuf, tauhid sufi ini sudah agak tenggelam. Padahal itu sesuatu hal yang sangat mahal, sesuatu permata. Bahkan itu merupakan suatu permata daripada ibadah-ibadah yang lain. Padahal ilmu itu ialah ibarat roh, ini dalam kitab itu kan. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu ibarat badan, ibarat tubuh. Nah, maka jika tubuh tidak ada roh, maka tubuh itu tidak ada manfaatnya. Maka begitu juga dengan tauhid tasawuf itu. Jadi ibarat roh bagi ilmu yang lain. Maka Abuya mengangkat ilmu yang sudah agak tenggelam yang diajar. Maka oleh sebabnya Abuya dia luar biasa, tuan perhatikan untuk pengalaman beliau. Maka Abuya memanfaatkan bahwa pada setiap manusia itu ada kelebihannya. Ini harus kita akui. Dan juga ada kekurangannya. Maka Abuya memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia ini agar dapat mengangkat permata siapapun dia. Maka Abuya tidak pilih bulu. Yang penting mau bergotong royong bersama. Perkara dia belum ada ilmu, itu tugasnya diajarkan, dinasihatkan. Yang terpenting hidup dia itu bisa dimanfaatkan untuk agama Allah, untuk mengangkat agama Allah ini. Jadi nyangkanya bakar loh ya. Nyambut kemukuh but utoyong kah anak udah pilih yang udah. Oh yang pula anak. Kau di tema cetok kucon. Mawate permada kei waktu. Yang nanti bangga tori. Nanti begitulah perkembangannya. Karena ada dunggung menang gitu manyong berangkat wali nang doa semayang gitu bang. Dan kehana kalau doa semayang yang boleh. Jadi dia mau mengangkat agama Allah. Persoalan di hana di doa semayang yang kaya tugas kita ini untuk sama-sama untuk belajar. Karena kata Imam Al-Ghazali langsung,
kadang-kadang ada manusia itu diciptakan oleh Allah, dia tidak menjalankan agama, tetapi dia bermanfaat untuk agama. Nah, itu kata yang mau. Nah, orang yang dipuji oleh Allah, dia tidak mengamalkan agama, tapi dia manfaat untuk agama. Dia semayang, anak puasa, anak tim nyokun kunama, nyok kira apa? Jadi dia tidak mengamalkan Islam, tidak mengamalkan agama, tetapi dia juga punya manfaat untuk agama Allah. Makanya Abuya itu mengambil untuk bukan keperluannya, untuk keperluan agama Allah. Ini sudah jarang dibicarakan itu. Maka salah satu bentuk bahwa Abuya benar-benar yakin full untuk mengangkat ilmu ini, jadi beliau hanya peduli siapapun yang menghalangnya, siapapun yang menyerangnya, tetap beliau maju. Jadi memang demikian, sesuatu yang benar-benar kita yakini mahal, kita yakini berharga, kita yakini harus kita perjuangkan, tentu saja kita tidak peduli. Anak boleh kata sapu. Mengetanya kita belanja yang galak ke belanja, macam barangkali Anda peduli sapu sih. Jadi ini jelas terbukti. Jadi Abuya benar-benar meyakini terhadap ilmu ini dan benar-benar sayang kepada kita. Padahal menyatakan kepribadian anak tuduhan. Ohnya ilun hangku tembus tengku Abuya bahaya dengan ilun hangku tembus. Tidak ada rugi sebenarnya untuk Abuya. Anak tak punya. Banyak sih karena ilmu itu amalkan. Tetapi karena tugas daripada seorang ulama menyuruh umat kepada mengenalkan Allah, maka beliau itu ditugaskan oleh Allah sebenarnya. Artinya Allah memerintahkan pada setiap ulama agar membawa umat ini kepada mengenal Allah, agar membicarakan ini. Jadi yang menjadi permasalahan menyatakan peh digaya anak tu. Pulang modal menemi macam dan ayah hedat apa. Jadi beliau turun ke lapangan itu tujuannya agar membawa umat kepada Allah. Nah, lalu apa arti ihsan itu? Ya, jadi arti ihsan itu menyatakan Pak Makaila itu soal jika kita ditanyai orang apa arti ihsan itu. Tadi maksudnya mengatakan nyambung dah tu naik juga. Anak cocok nunggu seorang anak Abuya menentang kita oleh kami. Angkat untuk ini kalau menentang, kalau menentang tapi karena salah memahami betul nyambung. Minta kalau untuk nyambung ada penjelasan Abuya dengan ada yang nalar kita. Jadi ihsan itu menyotakalon lama saya ialah berbaik cinta rasa serta tulus ikhlas. Artinya menyempurnakan keelokan sifatnya. Tadi menang sekalipun nyan matailah tapi fikir ni. Punya nyan anak ihsan. Tadi anak ihsan berbaik cinta dan rasa dan tulus ikhlas. Yakni menyempurnakan keelokannya. Jadi dapat diambil kesimpulan, ihsan itu seseorang yang telah dapat melakukan amal dengan dasar mahabbah. Diajarkan oleh aku ya, cinta. Itu artinya cinta rasa. Seseorang yang dapat melakukan amal dengan tulus ikhlas. Seseorang dapat melakukan amal dengan dapat menyempurnakan hak-hak amal itu, yaitu hak-hak zahirnya dan hak-hak batin. Maka ini nyambung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Rasulullah mengatakan makna ihsan anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu ya. Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka jika kamu belum sampai kepada makam itu, maka senantiasa kamu merasakan, kamu murakabahkan bahwa Allah senantiasa menyaksikanmu. Artinya makam ihsannya terbagi kepada dua. Ada makam musyahadah,
ada makam murakabah. Makam musyahadah ialah makam menyaksikan Allah, seolah-olah ia menyaksikan Allah. Makam murakabah dia senantiasa merasakan bahwa Allah menyaksikannya. Jadi seolah-olah menyaksikan Allah itu bukan ia melihat Allah. Jadi ini letak yang salah-salah pengertian di kampung-kampung Lenggalang. Jadi di kenjiawannya nih awak kadih Allah. Jadi si menang. Jadi mana menyaksikan ini? Kau dah mana tahu deh. Jadi bagi orang kapok makamnya, dia senantiasa menyaksikan bahwa pada seluruh alam itu, termasuk pada dirinya, tidak ada haknya. Yang ada ialah hanya hak Allah. Pada perbuatan gedanyo yang kayyumiyah hak Allah. Nah perbuatan gedanyo ialah dengan sebab wujud Allah. Pada sifat-sifat gedanyo menanjit. Pada zat gedanyo menanjit. Dan pada seluruhnya, itu ialah berdiri hak Allah. Maka ingatan batinnya hanya kepada berdiri hak Allah itu, kayyumiyah hak Allah itu. Tidak ada ingatan kepada selain Allah. Ini artinya seseorang telah dapat menyaksikan Allah. Lagi ditanya misiji pura mak megang, ditanya meninggal kunci. Jadi tinggal tanya Allah hati mantap muti bakwahnya orangnya enggak ada siang kantang. Sehingga tamat pingan di kitanya tacok kia taculok dalam abah kitanya turu pingan lu. Jadi hana tingat pingan kitanya bak jaro dan hana tingat babah lampi punuh ingatan kitanya ke bawahnya karena bawahnya galak tak ke kia tagun rumah maka hanya ngata tua ni. Ya kan? Jadi begitulah. Nah sekedar untuk mendekatkan paham. Orang-orang yang batinnya itu telah fokus kepada yang dihadapnya. Jadi bukan makna menyaksikan itu melihat Allah. Melihat Allah dengan mata kepala. Karena hanya manusia yang sampai makrifatnya di dalam dunianya hingga dapat melihat Allah. Sekalipun para rasul. Nah, di Nabi Musa menuntut kepada Allah agar dapat melihat Allah di dalam dunia ini, maka Allah mengatakan bahwa ia tidak dapat melihat Allah di dalam dunia ini. Tetapi kita wajib mengimani, meyakini bersama orang yang beriktikad ahli sunnah wal jamaah bahwa nantinya pada hari kiamat bagi penduduk surga dapat langsung menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nikmat yang paling besar di dalam surga, itulah menyaksikan Allah. Itu wajib kita imani. Karena memang keterangan dalam Al-Quran bahwa Allah dapat dilihat ketika itu. Tetapi kita tidak tahu pada hari ini bagaimana dapat itu. Karena Nabi bisa apakah dapat sebelum sebelum dapat. Nah, itu makna yasa. Maka itulah tujuan Abuya mengangkat tauhid tasawuf. Itulah tujuan agar Abuya memerintahkan kitanya untuk memperbanyak zikir. Karena baru bagus iman seseorang di saat dia telah menyerahkan akan zatnya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Islam yang bagus itu ialah orang yang telah dapat menyerahkan zatnya kepada Allah dan dia dapat menyaksikan zat Allah. Jadi bahwa Islam benar itu, Islam yang bagus ialah dapat menyerahkan zatnya. Jadi kapan seseorang itu dapat menyerahkan akan zatnya kepada Allah? Di saat telah penuh keyakinannya terhadap Allah. Kita sudah yakin terhadap qada dan qadar Allah sepenuhnya. Ketentuan-ketentuan Allah sepenuhnya. Sifat kesempurnaan Allah sepenuhnya. Kita telah meyakini dengan janji Allah bahwa jika kamu mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sekejap. Jika kamu datang kepadaku berjalan kaki, aku akan berlari untuk memberikan rahmat kepadamu. Kenapa kita ragu terhadap firman Allah? Kenapa ragu kita bahwa jika kita mendekatkan diri kepada Allah ini akan sulit, ini akan sulit itu. Sementara itu ya langsung Allah yang berfirman, jika Anda mau dekat kepadaku, aku akan dekat kepadamu.
Aku akan senantiasa mengkarunia rahmat dan nikmat. Maka lihat kepada Abuya yang telah benar-benar meyakini akan kalam Allah ini. Ternyata beliau punya lebih daripada orang-orang yang banting tulang kerja keras untuk memperolehkan kebahagiaan dan ketenangan itu. Dan ketahuilah bahwa kebahagiaan, kedamaian hidup itu tidak akan pernah kita peroleh di saat kita jauh dengan Allah. Siapapun posisi kita, baik posisi kita orang kaya, posisi kita orang gasil, posisi kita orang sehat, posisi kita orang sakit, jika kita jauh dengan Allah, maka kebahagiaan dan kedamaian itu tidak akan pernah kita peroleh. Karena itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dekat kepadanya. Jadi hendaknya kita melatih-latih apa yang diajarkan oleh Abuya itu. Makanya untuk kesempurnaan itu oleh ulama sufi gepegaklah nyetibar, gepegaklah perumpamaan hingga terlihat bagaimana orang yang beriman yang benar-benar telah menjalani rukun agama banlen. Maka gebuh tu contoh ulama sufi. Ina itu bisa kacau contoh jika kau berkumpul baknyan bak kita nyonyan banput, maka itu artinya sudah sempurna Islam kita. Jadi karena ada bahasa ada dua micir rukunnya iman, Islam, ihsan. Jadi kesempurnaan dia. Ada pada kali yang lain kadang-kadang Abuya geme dengan iman, Islam, tauhid, makrifat. Sama juga. Kemudian pada kali yang lain kadang juga Abuya pernah juga mengangkat kesempurnaan itu ada 4, yaitu dengan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Maka ulama sufi membuat perumpamaan bagaimana orang yang imannya sudah sempurna itu. Maka berkata oleh ulama sufi, Allah Rabbun, Muhammad Abdul. Allah itu ialah Tuhan, Muhammad itu ialah budak. Artinya baru benar syariat kita di saat kita merasakan budak, di saat kita merasakan diri kita hina, di saat kita senantiasa mentaati Allah bagaikan budak mentaati pertuanannya. Makanya baru betul syariat kita. Yang boleh. Yang kedua kita bertarikat. Jadi tanda betul tarikat kita pahana, pekapah tarikat kita pahana. Maka gebuh perumpamaan, gebuh iktibar oleh ulama sufi. Jadi Allah dah Muhammad sih. Artinya dat dengan sifat itu tidak berpisah-pisah. Maka orang yang sudah benar tarikatnya tidak berpisah-pisah batinnya, tidak berpisah-pisah hatinya daripada mengingat Allah. Jadi jika kita laginya, ini artinya sudah benar tarikat kita. Ini tubuh perumpamaan ibarat oleh ulama sufi. Maka tidak ada perumpamaannya, tapi baik kejadian-kejadian soal. Baik kejadian-kejadian soal. Dengan pada yang ketiga ulama sufi gekun Allah roh Muhammad jasa fil hakikat. Artinya pajan bawa betul hakikat kita mengenai kena nilai di laki-laki dia buya agar berhakikat. Katanya untuk bador ini peka betul hakikat ulun perhana. Maka gebuh perumpamaan di ulama sufi ialah bagaikan roh dengan tubuh. Maka jika kita merasakan keberadaan Allah ngon kita lagi keberadaan tubuh menyawang yang kamu tahu hakikat kita. Tiba tubuh menyawang, jika nyawang berpisah, maka tubuh tidak ada daya upaya. Tubuh hancur, tubuh binasa. Jika hananya nyawang, maka menangkeh perasaan hati orang mukmin yang sudah berhakikat. Dia tidak melihat daya upayanya, tidak melihat ada kekuatannya, tidak melihat ada ilmunya dan seluruhnya. Karena itu ialah bersumber daripada wujud Allah bagaikan nyawa dengan tubuh. Jadi Allah roh Muhammad jasad fil hakikat. Jadi kita balik doa yang kita tahu pikir Allah roh Muhammad jasad berarti kaitan dengan Allah lah Muhammad karena tubuh menyawang. Yang ke tanahnya antara wid
Baik kena pegah perumpamaan ini mengangkat padang akibat baru betul yang hakikat ini. Jadi baru betul yang hakikat menyokal lagi yang azan. Ini tak betul ya? Nyo mata kita nyo ini terasakan di kita nyo dalam batin kita nyo bahwa mata kita nyo hanya terbukti dipuduk oleh Allah, penglihatan Allah. Maka kita nyo dapat melihat. Maka jika kita tarik ke Allah, support balik benar ditemui oleh mata kita nyo. Ini artinya kita telah mengamalkan hakikat. Jadi memang anak kesalahan itu jika anak tahu buat tu ahli, jika tahu tu itu ahli. Ini yang keput, yang konyan muncul fitnah bahwa ini sudah sesat sebagainya. Jadi yang keempat, Allah Muhammad fil ma'rifat. Jadi nyobe putuh, nyo menyatakan putuh Allah Muhammad hana tatamah fil ma'rifat, nyo kayu tak lain. Jadi yang betul kalimat ini ialah Allah Muhammad fil ma'rifat. Artinya bagaimana ma'rifat yang sudah sampai itu, bagaimana ma'rifat kawasul kawas. Ma'rifat kawasul kawas itu hanya Allah yang tinggal, selainnya hancur pada pandangan batinnya. Muhammad tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka Muhammad Allah fil ma'rifat, bukan Muhammad jadi Allah, tapi dia pandangan tidak ada Muhammad itu. Pada pandangan batinnya hanya satu wujud, yaitu wujud Allah. Jadi ini namanya wahdatul wujud yang benar. Karena Abu Ya memberikan penjelasan bahwa wahdatul wujud itu ada dua. Nya tuan agaknya cik aja, tuan aja saya kaku dengar wahdatul wujudnya, nanti kayu aja bahkan si kapi itu. Rupanya wahdatul wujud itu ada terbagi dua ya. Jadi ada wahdatul wujud mulhid. Jadi wahdatul wujud mulhid ini, wahdatul wujud mulhid ini ialah wahdatul wujud. Jika kita mengamalkan itu, memahami itu, meyakini itu, maka menjatuhkan kita dalam kafir. Wahdatul wujud mulai menolak gadoh syariat, artinya bersatu dia dengan Allah, bersatu alam dengan Allah. Dia menganggap bahwa keadaan alam itu demikianlah keadaan Allah. Jadi ini berlawanan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjatuhkan kita di dalam kafir. Jadi wahdatul wujud yang benar bagaimana? Wahdatul wujud yang benar artinya ia hanya menyaksikan Allah, tidak menyaksikan akwat. Jadi ini sudah diajarkan oleh Syekh Abu Ya Mudawali Al-Khalidi dulu bahwa difanakan akan akwat ini. Jadi ini wahdatul wujud yang benar. Jadi demikianlah terhadap apa yang telah diajarkan oleh Abu Ya tentang iktibar ulama sufi. Makanya hendaknya kita terus belajar ilmu dan terus memperbanyak zikir dan terus bersama-sama kita melatih agar mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh Abu Ya. Barangkali pencerahan tuan, barangkali jika ada di antara kita untuk saling membagi sama-sama, jika ada yang ingin menanyakan untuk satu orang ataupun dua orang, dipersilakan. Jadi jika nanti tahu bertanya sama dia dan berzikir kepada almarhumah, jadi jika ada